Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat subscriber yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana caranya mensucikan lantai yang terkena najis tanpa harus menyiram dan mengepelnya. Pertama yang harus diketahui, najis itu dibagi dua, yaitu najis fisik atau najis aini dan najis hukum atau najis hukmi. Najis fisik adalah najis yang masih ada rasa, warna, dan bau. Misalnya darah, nanah, kotoran binatang, dan seterusnya. Sedangkan najis hukmi atau najis hukum adalah najis yang sudah hilang rasanya, hilang warnanya, dan hilang baunya. Yang tinggal hukumnya saja. Sebagai contoh, seandainya baju ini pernah terkena kencing dan tidak pernah dicuci hingga hilang rasanya, hilang warnanya, hilang baunya, maka baju tersebut tetap dihukumi najis. Namanya najis hukmi. Oke, kita kembali ke soal lantai yang terkena najis. Biasanya ketika lantai terkena najis, emak-emak pada sigap mengambil kain basah dan menggosoknya berkali-kali hingga lantai kelihatan bersih. Setelah itu, tidak ada tindakan apa-apa lagi. Nah, cara seperti itu salah. Sebab meski lantai terlihat bersih, namun hukum najisnya tetap. Kenapa? Mensucikan najis fisik harus menggunakan air mengalir alias disiram, bukan menggunakan air yang diusapkan melalui kain basah. Alih-alih mensucikan, cara itu malah membuat area najis semakin luas. Jadi cara yang benar bagaimana, Pak, Mas? Cara mensucikan lantai yang terkena najis tanpa harus menyiram dan mengepelnya adalah: pertama, sediakan alat-alatnya dulu. 1. Sediakan 1 ember kecil air bersih. 2. Sediakan 2 atau 3 lembar kain lap bersih dan suci. Yang ketiga, sediakan kapur tulis atau spidol yang tidak permanen. Nah, cara mensucikan najis di lantai tanpa harus mengepel atau menyiramnya. Pertama sekali, kalau kita dapati najis di lantai, lingkari dulu area najis dengan menggunakan kapur tulis atau spidol non permanen. Spidol yang bisa dihapus. Kemudian, bersihkan najis dengan menggunakan kain pertama. Biasanya kain pertama ini akan banyak memuat materi najis, sehingga bila sudah digunakan membersihkan, hendaknya kain ini langsung dibuang. Selanjutnya, bersihkan kembali najis itu dengan menggunakan lap kedua. Lalu celupkan ke air di ember agar najis yang melekat menjadi larut.
peras, lalu gosok kembali lantai hingga benar-benar bersih. Lakukan itu berulang-ulang hingga benar-benar bersih. Dan biarkan lantai tersebut hingga benar-benar kering. Apakah sudah suci? Belum. Belum suci. Dalam tahapan ini, lantai memang kelihatan bersih, namun hukumnya tetap najis. Statusnya najis hukmi, najis hukum, yaitu najis yang sudah hilang rasa, warna, dan baunya. Materi najisnya sudah hilang. Tinggal hukumnya saja. Terus, bagaimana cara mensucikannya? Caranya mudah sekali teman-teman. Teman-teman cukup tuangkan sedikit air sekiranya merata di atas tempat yang tadinya terkena najis. Lalu keringkan dengan menggunakan lap ketiga yang suci tadi. Dengan begitu, lantai yang tadinya najis sekarang menjadi suci. Dan bukan cuma itu, bahkan air bekas basuhan lantai yang sekarang menempel pada kain tersebut juga dihukumi suci. Boleh mengena tangan, pakaian, bahkan boleh diminum. Ya, kali-kali aja ada yang mau coba-coba, boleh diminum. Air yang melekat pada kain itu statusnya hanyalah sebagai air musta'mal, yaitu air yang sudah digunakan menghilangkan najis. Hati-hati ya. Air musta'mal yang dihukumi suci hanyalah air yang digunakan mensucikan najis hukmi, bukan najis fisik. Saya ulangi lagi. Air musta'mal yang dihukumi suci hanyalah air yang digunakan mensucikan najis hukmi, bukan najis fisik. Kalau air yang habis digunakan mensucikan najis fisik tetap dihukumi najis. Nah, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat membantu meringankan pekerjaan teman-teman sekalian, terutama emak-emak. Jangan lupa subscribe juga ya, agar tidak ketinggalan dengan video-video bermanfaat dari channel ini selanjutnya. Terima kasih. Wal-'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.